Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Tsumma alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a ila yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ayol hadirun rahimakumullah al-hibbah. Abang, ayu, keluarga semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala beri kita kesehatan, kesempatan dan juga nikmat kemudahan ya. Allah sampaikan kita ke majelis kita ini, alhamdulillah. Malam ini kita akan menuntaskan pembahasan tentang surat Al-Mu'awwidzatain ya. Dua surat perlindungan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, yaitu dua pekan yang lalu sudah surat Al-Falaq, pekan ini kita coba membahas surat An-Nas ya. Kedua surat ini kalau dalam penjelasan, kalau disebut dalam tafsir surat Al-Mu'awwizat gitu ya, surat Al-Mu'awwizat berarti itu 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Mu'awwizat, surat perlindungan. Tapi kalau disebut surat Al-Mu'awwidzatain, 2 surat perlindungan, itu surat Al-Falaq dan An-Nas. Kenapa dia disebut Al-Mu'awwidzatain itu didekatkan, Al-Ikhlas tidak masuk? Karena Al-Falaq dan An-Nas ini turunnya bersamaan. Ya, turun Al-Falaq 5 ayat, lalu Allah turunkan An-Nas ini 6 ayat ya, jadi 11 ayat. Yang perlu kita perhatikan, Bang Ayu semua, surat Al-Falaq dengan An-Nas ini punya beberapa kesamaan. Yang pertama, dia sama-sama dimulai dengan kata Qul ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan juga kepada kita orang yang beriman untuk menyatakan gitu ya, untuk meminta, untuk memohon ya. Lalu yang kedua juga sama-sama dimulai dengan kalimat ta'awuz ya. Kalimat a'udzu ya, memohon, kalimat permohonan. Nah, yang menarik Abang Ayu semua ya, yang menarik yang perlu kita catat, jadi di surah ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang musuh yang terbesar dalam kehidupan di dunia ini.
Ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang musuh terbesar dalam kehidupan kita di dunia ini. Lalu lewat surat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberitahu cara kita memproteksi, melindungi diri kita dari gangguan musuh itu. Ya. Allah kan dalam banyak ayat mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia, setan itu lakum, bagi kamu adu, musuh mubin, musuh yang sangat nyata. Ya. Di surat Al-Baqarah 168, di surat Al-Baqarah 208 sama. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum adu mubin. Dan juga banyak, bahkan di surat Yasin juga kita temukan itu ya, pemberitahuan dari Allah bahwa setan itu adalah musuh kita yang terbesar. Karena surat ini memberitahu cara kita memproteksi, melindungi diri kita dari gangguan atau upaya musuh yang terbesar kita ini, maka surat ini menjadi penting dia. Surat ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Harus kita ambil secara serius dia. Kenapa? Karena sangat berharga. Dia berisi cara, dia berisi strategi agar kita selamat dari gangguan setan ini ya. Nah, surat An-Nas secara khusus menceritakan proteksi agar kita bisa keluar dari was-was, ya, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Sekarang mari kita tengok ya, ada perbedaan yang mencolok sekali di surat Al-Falaq jika kita bandingkan dengan surat An-Nas. Di surat Al-Falaq ya, Allah mengajarkan kita untuk menyebutkan sifat Allah. Ya, kita berlindung kepada salah satu sifat Allah untuk 4 keburukan. Kita tengok ya. Kalau dalam surat Al-Falaq ini Allah menyuruh kita, Allah mengajarkan kita itu untuk menyebut sifat Allah itu 1 kali, 1 saja, yaitu Rabb. Untuk 4 syar kemarin itu, untuk 4 keburukan. Sementara di surat An-Nas, ya, di surat An-Nas ini kita memuji Allah, menyebut sifat Allah itu 3 kali untuk 1 syar, 1 keburukan. Kenapa begitu? Ya, di Al-Falaq ini kita hanya meminta, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, Rabbku, Rabb Al-Falaq, dari gangguan, dari keburukan semua makhluk, dari keburukan malam apabila telah gulita, dari keburukan tukang sihir, dari keburukan orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Kok di situ 4 keburukan tapi hanya minta 1. Sementara di An-Nas ini kita memuji, menyebut asma Allah sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Untuk 1 keburukan. Nah, ini dibahas dalam beberapa tafsir.
disebutkan begini. Jadi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang lebih penting, gitu ya. Kalau dalam bahasa tafsir ini disebut, kita diberitahu bahwa dari surat An-Nas ini kita diberitahu bahwa penyakit keburukan yang berasal dari dalam diri itu lebih berbahaya daripada keburukan yang berasal dari luar, ya. Jadi kalau Al-Falaq ini keburukannya, ya, keburukannya ini dari luar diri kita, ya. Kalau di An-Nas keburukannya dari dalam diri. Dengan Allah sebutkan tadi ya, bahwa memuji, menyebut asma Allah itu satu kali untuk 4 keburukan yang datang dari luar, sementara di An-Nas kebalikannya. Ini menunjukkan, kata ulama, bahwa pengaruh atau bahaya keburukan, kejahatan yang berasal dari dalam diri kita sendiri itu jauh lebih besar, ya. Bahayanya jauh lebih besar daripada keburukan, kejahatan yang datang dari luar. Yang kedua, di Al-Falaq ini disebutkan semua keburukan-keburukan itu, ya, urusannya adalah urusan dunia. Nih. Urusannya urusan dunia. Min syarri ma khalaq, dari keburukan semua makhluk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari keburukan malam jika telah gelap gulita. Siapa yang berniat buruk di dalamnya itu. Semua itu urusan dunia. Sakitnya, sakit badan. Tapi kalau ini An-Nas, ini urusannya bukan hanya urusan dunia, tapi juga dia urusan akhirat. Jadi kalau di Al-Falaq ini perlindungan atas urusan-urusan kita di dunia. Sementara di An-Nas ini nanti dimensinya tidak hanya urusan dunia, tapi juga ke akhirat. Bahkan kata ulama, ini urusan din kita ini. Urusan agama kita. Mana yang lebih berbobot, kata ulama tafsir dalam beberapa tafsir, urusan dunia atau urusan din? Maka jawabannya pasti urusan din kita, urusan akhirat kita. Itu yang lebih penting, ya. Nah, yang ketiga, kalau di Al-Falaq ini kita tidak berdosa ketika mendapat keburukan ini. Ya, kita tidak berdosa. Kenapa? Karena yang berbuat itu orang lain. Min syarri ma khalaq, orang yang menyakiti kita. Wa min syarri ghasikin idza waqab, orang yang melakukan itulah yang berdosa, kita tidak. Sementara kalau di sini min syarril waswasil khannas, ini kita berdosa di sini. Ya. Apapun yang dilakukan orang pada diri kita, kita tidak kena dosanya. Apapun, mau orang ada yang maaf, nauzubillah min zalik, ya. Ada yang jahat sama kita, ada yang menyihir kita, ada yang ngirim guno-guno dan sebagainya, kita tidak terkena dosa. Tapi kalau di sini waswasil khannas, kita berlindung dari rasa waswas yang berasal dari dalam diri kita dewek, keburukan kita dewek, gitu ya. Dan kita berdosa atas ini. Itu bedanya, ya, kenapa sampai kita meminta perlindungan itu
sampai 3 kali di sini. Lalu ditambahkan, kalau dalam tafsir ini dikatakan bahwa semua keburukan ini kita tidak mampu menghindar ya. Semua keburukan ini kita tidak mampu menghindarinya, maka kita ta'awuz tadi itu. Sama seperti kita minta perlindungan. Kalau kita ada apa-apa, ada telap lagi gitu, ngatasinya, maka cari perlindungan kita. Itu makna a'udzu, kita memohon perlindungan karena kita tidak mampu lagi mengatasinya. Ya. Kenapa juga ini buruk dikatakan di surat An-Nas ini? Ada satu tambahan dalam tafsir yang berbeda, dikatakan dia dari dalam diri ini, selain dia datang dari dalam diri kita sendiri, dia juga buruk. Kenapa? Karena rayuannya itu terus menerus, tidak pernah berhenti. Rayuannya terus menerus. Maksudnya rayuan setan tadi itu, waswasil khannas, ya, itu maknanya nanti kita sama-sama dalami. Ya, jadi dari sini, Abang Ayu keluarga semua, ini sebabnya, ini sebab kenapa di Al-Falaq itu hanya satu asma Allah yang disebut, sifat Allah yang disebut, di An-Nas itu sampai 3 kali. Ya, artinya masalah ini, ya, An-Nas ini penting karena dia terkait urusan akhirat kita, urusan din kita, urusan agama kita. Maka dia harus kita jaga baik-baik ya. Baik, ini pengantarnya semua. An-Nas ini sama karena dia turun sesudah Al-Falaq. Dia termasuk surat Makkiyah. Kalau Al-Falaq kemarin turunnya yang ke-20, ini ke-21. Ya. Nanti yang ke-22-nya An-Najm. Ya. Di mushaf dia urutan terakhir sekali, urutan 114, tapi kalau berdasarkan urutan turunnya dia ke-21 ya. 6 ayat, 20 kata, 79 huruf ini surah. Ya. Baik, sekarang mari kita masuk ke pembahasan ayatnya. Ayat 1, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas." Ayat 2, ilahin nas, ayat 3. Kita coba bahas ini dulu ya. Jadi di ayat 1 itu ada yang menarik di Al-Falaq, di An-Nas ini ya. Allah menyuruh kita qul. Kata Allah, mohonlah perlindungan. Qul a'udzu. Ya, mohonlah perlindungan. Ayat 1-nya kepada qul a'udzu birabbin nas ini ya. Yang kedua, malikin nas. Yang ketiga, ilahin nas. Yuk kita bahas ini ya. Kata Allah, qul, katakan ya Muhammad, ajarkan, beritahu umatmu untuk mengatakan ini. Ya. Jadi kalau kepada Nabi, qul, katakan olehmu sendiri ya Muhammad, dan juga ajarkan, beritahu kepada umatmu agar mengatakan ini. Apa yang dikatakan? A'udzu. Kemarin kita sudah membahas ke dalam surat Al-Falaq, a'udzu ya. A'udzu itu dari kata a'udz yang artinya memohon perlindungan atas sesuatu yang kita takuti, yang di luar kemampuan kita untuk mengatasinya, ya. Kita minta perlindungan kepada siapa? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya disebut tentang 3 sifat Allah di sini nih.
Ya. Rabb, Allah sebagai Rabbin Nas, Allah sebagai Malikin Nas, Allah sebagai Ilahin Nas. Ya. Beliau bilang begini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat 1 sampai 3 ini menceritakan tentang aspek tauhid yang sangat fundamental katanya. Ayat 1 sampai 3 ini memberitahu kita tentang aspek tauhid yang sangat mendasar sekali, yang harus ada, yang harus dipahami, yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ya. Apa aspek tauhid yang ada dari ayat 1 sampai 3 ini yang harus dimiliki oleh setiap muslim, maka sempurna keimanannya. Ya, dari Rabbin Nas ini, ya, maka dikenallah dia kemudian tauhid rububiyah. Saya tulis bahasa Indonesia saja. Maaf sebentar. Jadi nanti kalau kita sering dengar pembahasan tentang kata-kata ini, lahirnya dari sini. Ada yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini ya berasal dari kata Rabbin Nas. Nanti dari kata Malikin Nas lahir namanya aspek tauhid mulkiyah. Ini pelajaran semester 1 nih kalau mata kuliah agama nih. Nanti dari Ilahin Nas ini lahir aspek tauhid uluhiyah. Oke. Nah, yuk kita tengok apa maksudnya. Jadi, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau bilang seperti ini. Ayat ini meminta, mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas 3 sifatnya, sekaligus memberitahu kita tentang aspek tauhid yang harus ada dalam diri kita. Yuk kita bahas, kayak kita periksa apakah ketiga-tiga sudah ada dalam diri kita atau belum. Ya. Tauhid rububiyah ini, tauhid ini artinya kan mengesahkan Allah ya. Tauhid ini mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dari aspek rububiyah. Rabb nih ya, Rabb nih ya. Kata Rabb ini di dalam tidak ketemu padanan katanya di dalam bahasa Indonesia. Belum ada. Kenapa belum ada? Karena Rabb ini maknanya luas betul. Sampai 5 pokok pikiran gitu yang tidak bisa di dalam bahasa Indonesia tidak ketemu satu kata yang mewakili 5 hal itu. Ya. Setidaknya tauhid rububiyah ini adalah kita yakin nih ya. Kita yakin Allah itu adalah pencipta, khalik. Ya, kita yakin Allah pemberi rizki, razak. Ya, kita juga yakin Allah adalah pemelihara atau pendidik. Dan ini, insya Allah semua kita yakin. Ya. Tauhid bahwa Allah adalah pencipta kita, iya. Allah pemberi kita rezeki, yakinan kita. Allah juga yang memelihara kita, yo. Ya. Bahkan semua orang Quraisy kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Ya. Jadi dalam surat Ar-Rum, nih ya, dalam surat Ar-Rum itu surat ke-30. Di ayat 40-nya Allah bilang, Allahu khalaqakum
summa razaqakum, summa yumitukum, summa yuhyikum. Kata Allah. Ila akhir ayat. Kata Allah dalam ayat ini, Allah lah yang menciptakan kamu. Allahu khalaqakum, summa razaqakum, dan Dia yang memberi kamu rezeki, summa yumitukum, yang mematikan kamu, summa yuhyikum, dan kemudian menghidupkan kamu kembali. Allah bilang, dan ini sekali lagi, ini harus kita semua insya Allah yakin, dan saya percaya kita semua yakin Allah lah yang menciptakan, bukan hanya menciptakan diri, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah juga yang memberi kita rezeki, Allah yang mendidik, memelihara kita, murabbi kita. Ya, di dalam surat yang lain, satu surat ini dulu ya. Nah, yang menarik Abang Ayu, keluarga semua, orang kafir Quraisy kalau ditanya ini, jawabannya sama Allah. Semua kita juga, semua kita, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, sama insya Allah jawabannya adalah Allah. Artinya tauhid ini insya Allah sudah tertanam di dalam diri kita, walaupun masih harus terus kita sempurnakan. Karena Rabb itu, maaf saya salah menulis ini. Rabb ini banyak dua, pakai tasdid, B-nya 2. Rububiyah. Rabb itu juga maknanya Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, saya melompat dulu, tauhid uluhiyah. Surat ini cerita tentang tauhid uluhiyah, bahwa yang menjadi kecenderungan hati kita yang paling besar itu adalah Allah. Itu mana ilah. Mana ilah ini adalah kecenderungan hati yang paling besar, baik dalam bentuk cinta, dalam bentuk harap, atau dalam bentuk khauf, takut. Setiap muslim, maka siapakah orang yang sudah memiliki tauhid uluhiyah ini? Orang yang kecenderungan utama, kecenderungan terbesar di dalam hatinya, dan itu mempengaruhi perbuatannya, amalnya sehari-hari, itu Allah. Gitu. Sederhananya yang menjadi sesembahan, yang menjadi sembahannya adalah Allah. Yang betul-betul dia ibadahi, dia menghambakan dirinya itu kepada Allah. Abdullah itu kan orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Ya. Sekarang coba kita lihat, kita sudah sempurna belum di tauhid uluhiyah ini? Bahwa yang menjadi kecenderungan terbesar kita itu adalah mengharapkan ridho Allah, sehingga Allah lah yang kita cintai, Allah lah yang kita harapkan, Allah lah yang selalu ya kita takut dia marah sama kita. Sudahkah hati kita ke situ? Jadi dalam salah satu tafsir Al-Hikmah namanya, ditulis begini. Coba perhatikan dalam sehari-hari gitu ya. Kalau kita kerja, kemudian ada panggilan azan, mana yang kita dahulukan? Kita lagi kerja, lagi rapat, tiba-tiba datang misalnya panggilan azan. Maka orang yang memiliki tauhid uluhiyah yang baik dan benar, maka mereka akan berhenti, rapatnya berhenti. Apa yang dilakukan? Sama-sama ke masjid. Karena panggilan dari Allah sudah datang, dia berangkat. Atau hari ini ada orang yang melabrak tadi ya, karena ingin mengejar kedudukan. Allah ini ya, ini yang paling banyak hari ini. Ingin dapat jabatan, ingin dapat posisi, ingin mendapatkan kedudukan tertentu.
Tidak bisa dengan cara yang benar, tidak bisa dengan cara yang prosedural, yang benar, yang tidak melanggar syariat. Dia pakai kemudian dia halalkan segala cara untuk dapat jabatan itu. Nah, kalau ada orang yang seperti itu yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya, berarti ininya cacat. Karena yang benar, orang yang tauhid uluhiyahnya benar itu Allah yang esa dalam kecintaannya. Jadi ketika dia bekerja untuk urusan-urusan dunianya, yang tiba-tiba kalau dia melakukan sesuatu Allah marah, maka dia tidak lakukan. Kalau dia pengen ada sebuah keinginan yang ingin dia tuju, yang ingin dia capai, tapi kemudian itu menghalalkan atau memakai cara-cara yang diharamkan oleh Allah, tidak dia lakukan. Kalau dilakukan berarti cacat nih tauhid uluhiyah. Dan hari ini yang kita masih kurang. Al-ilah ini kan tadi ya, kalau kita pernah bahas sebelumnya, ilah ini kan adalah alladzi ya'lahu qalbi bikulli hub wal khauf war raja wa nahu dzalik. Ilah itu adalah zat yang kita cenderungi dengan sepenuh hati, ya, dengan cinta, dengan harap, dengan takut. Jadi sekali lagi, yang paling kita harapkan cintanya, yang paling kita takuti kemarahannya, yang paling kita harapkan itu keridhaannya adalah Allah. Itu tauhid uluhiyah itu maksudnya. Allah sebagai ilah maksudnya adalah Allah lah yang paling kita cintai. Ya, kita cinta pasangan hidup, kita cinta istri kita cinta suami kita cinta anak kita cinta orang tua kita, tapi Allah lah yang paling kita cintai. Kalau kemudian untuk mencintai Allah itu kemudian kita melanggar, maka tauhid uluhiyah kita cacat. Allah lah yang paling kita takuti kemarahannya. Tapi karena kita ingin mengejar tadi jabatan dunia, kemudian kita halalkan segala cara, kita tahu Allah marah, tetap kita labrak. Berarti kita belum menjadikan Allah sebagai ilah kita. Ngejar harta, melabrak aturan-aturan Allah, berarti kita belum menjadikan Allah sebagai ilah. Mengejar jabatan, numbur sana sini, kita langgar ya nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, berarti kita belum menjadikan Allah sebagai ilah kita. Maka tauhid rububiyah itu maksudnya gitu, ya, Allah lah yang betul-betul kita sembah, Allah lah yang kita sembah. Maksud kita sembah itu yang kita ibadahi. Maksud ibadah ini tadi yang kita menghambakan diri kepadanya. Oke. Ini baru dua nih. Nah, yang lebih berat lagi sebetulnya di sini. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan tauhid kita, belajar dari surat An-Nas ini. Yang ketiga namanya tauhid mulkiyah ya. Mulkiyah ini mengesahkan Allah, bahwa Allah lah sebagai Malik dan Allah sebagai Malik. Jadi ada yang pendek. Kalau di Al-Fatihah itu kan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Malik yaumiddin, pendek. Kalau di sini kan panjang, Malikin Nas gitu ya. Tauhid mulkiyah ini menjadikan Allah sebagai raja dan sebagai pemilik dan juga sebagai penguasa. Ya. Allah lah pemilik kita, Allah lah penguasa kita. Di sini ciri orang yang tauhid mulkiyahnya benar. Saya ulang, ciri orang yang tauhid mulkiyahnya benar, maka dia akan senantiasa melakukan tadi ya,
aturan-aturan yang dia pakai dalam hidupnya itu selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Nih, saya garis bawahi ya. Kalau mulkiyah ini cerita aturan hidup. Nilai-nilai yang dia pakai itu adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi. Kalau bertentangan dengan itu, maka tidak dia pakai. Ya, ini contoh di Sumatera Barat. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 50 ya. Afa hukmul jahiliyati yabghun. Maaf, apa hukmul jahiliyati yabghun. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun, kata Allah. Apakah kamu akan mencari ketentuan? Ya, apakah kamu akan memakai hukum-hukum yang jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukma. Siapa yang lebih baik aturannya selain daripada aturan Allah? Siapa yang paling sempurna, paling adil, paling manusiawi aturannya selain aturan Allah? Liqaumi yuqinun, bagi orang yang yakin. Contoh ini, maaf ini hanya contoh ya. Misal dalam Islam hukum waris. Ini kalau cerita ini di Sumatera Barat rame. Karena Islam itu mengajarkan pakai pola, kalau di Sumatera Barat bagi warisnya ke perempuan. Sementara dalam Islam laki-laki berbeda. Dan jika kita tidak ingin menyalahkan sana sini, tapi kita diajarkan ternyata aturan yang sempurna itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ini. Nah, jadi ketika seseorang menjalankan aturan-aturan yang tidak seiring, ya, tidak seiring, tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai kebaikan ini, berarti tauhid mulkiyahnya belum bagus. Nanti jangan bertentangan ya. Kita kalau dulu muda-muda yuk kita ribut ini. Islam sama Pancasila itu tidak sejalan. Gitu. Sudah diteliti dan saya yakin betul para pendahulu kita, ulama kita, bahwa nilai-nilai Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ya. Hanya jangan disalah dalam prakteknya, nanti jangan dicampur baur gitu ya. Nah, baik. Jadi sederhananya begini. Ini agak sensitif saya ceritain sebetulnya. Tapi tidak ada apa. Sekali lagi tidak ada pertentangan. Hanya selama dia baik aturan itu, insya Allah dia nilai Islam. Ya. Oke, jadi sekarang yuk kita periksa setidaknya 2 poin ini dulu. Oke, kalau rububiyah tauhid kita sudah sempurna. Tapi sudahkah tauhid uluhiyah kita sempurna? Sudahkah juga kemudian tauhid mulkiyah kita secara perlahan, tapi pasti kita menuju ke sana gitu. Nilai-nilai yang baik, ya. Nah, oke. Nah, surat An-Nas ini ketika kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sekaligus juga dia mengajarkan kepada kita tentang aspek ketauhidan ini. Allah itu harus kita jadikan Rabb, yakin dia Allah adalah pencipta, Allah adalah pemberi kita rizki, Allah adalah juga pemelihara kita. Kalau kehidupan kita di dunia ini berantakan, rizki kita susah betul, maka kembali ke sini. Karena yang memelihara, yang memberi kita rizki itu Allah. Dekati Allah. Selama cara mendekatinya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, ya, insya Allah baik kehidupan dunia kita.
Oke, ini dalam nih ya, dalam. Tapi setidaknya seizin saya ingin mengajak kita 2 poin ini saja dulu nih. Allah sebagai Rabb, Allah betul-betul sebagai ilah kita. Jadi kalau sebagai ilah ini, ukur setiap perbuatan, setiap keputusan-keputusan besar, setiap keputusan strategis dalam kehidupan diri kita, kehidupan keluarga kita, urusan anak-anak kita ya. Sudahkah dia betul-betul termasuk amal yang dicintai Allah apa enggak? Sudahkah dia betul-betul diridai Allah atau tidak gitu. Nah, kalau alat itu kita, kalau standar ini kita pakai, berarti tauhid uluhiyah kita betul sudah. Ya, insyaallah. Ini cerita. Sekarang kita masuk. Ini saya hapus. Sekarang kita masuk ke ayat yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kita. Ya. Jadi minta Allah suruh kita mohonlah perlindungan kepada Allah yang dia adalah pencipta kita, pemberi kita rezeki, pemelihara kita. Mintalah kemudian perlindungan kepada Allah karena Allah lah penguasa kita, pemimpin kita, raja kita. Serahkan betul diri kita kepada Allah kalau ada masalah. Ya, dan yakin juga tadi mintalah perlindungan kepada Allah sebagai ilah kita. Dialah yang paling kita harapkan ridhonya, yang paling kita takuti marahnya, yang paling kita ya cintai. Oke. Nah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru kemudian masuk di ayat ini ya. 1 min syarril nih. Waswasil khannas. Ini ayat 4 ya. Kita meminta keperlindungan kepada Allah sebagai Rabb kita, sebagai Malik kita, sebagai ilah kita dari apa? Dari syarri, dari keburukan. Ini sudah kita bahas ya, syarri itu kata Ibnul Qayyim bisa berupa penyakit, kesedihan atau kepedihan, atau bisa juga berupa pengantar menuju ke kesedihan dan kepedihan itu atau penyakit itu. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan waswasil khannas. Waswas itu kalau dalam bahasa kamus itu gemerincing yang menarik perhatian gitu. Waswas ini bisikan atau whispering ini ya, atau rayuan atau godaan. Kenapa kemudian dia jadi lebih berbahaya sekedar waswas ini saja? Ya, dia bisikan, dia rayuan, dia godaan. Oh maaf, saya salah, izin. Was-was ini keraguan. Izin saya perbaiki sebentar. Rayuan, godaan, bisikan. Benar, bisikan, rayuan, godaan, oke. Allah memerintahkan manusia agar berlindung kepada Allah Rabbul Alamin dari kejahatan bisikan setan yang senantiasa nih, khannas yang bersembunyi ya.
Makna khannas dalam kamus juga menunggu lengah, menunggu kita lengah. Jadi setan dari keburukan, bisikan siapa, rayuan siapa, godaan siapa di sini? Yang dimaksud di sini adalah godaan setan ini ya. Yang bersembunyi, karena memang setan dia bersembunyi, dia tidak nampak. Kalau yang di surat Al-Falaq nampak, kalau ini tidak nampak. Yang dia selain selalu bersembunyi, dia menunggu kita lengah. Kalau kita lagi ingat sama Allah, lagi kuat zikirnya, jauh dia tahu nih kita diintahinya gitu nih, kapan gitu kecapean, kapan gitu lengah, kapan lagi bosan, kapan kita, kalau kata anak udah sekarang tuh, kapan kita lagi boring, lagi bete, tahu pada saat itulah dia akan datang. Ya, khannas ini dari kata khonasa gini, bersembunyi, nunggu kita lengah. Kalau dia ditambah tasdid, ini kan ini khannas tambah tasdid nih. Artinya ditunggunya nian dan selalu ditunggu-tunggu, tak bosan-bosan. Kapan kita lengah, kapan iman kita turun, kapan semangat beribadah kita lagi lemah, saat itu dia masuk. Ya, khannas, jadi ditunggu berulang-ulang, dia akan selalu tunggu, dia akan selalu bersembunyi. Ini yang dimaksud tadi di depan sekali. Kenapa dia berbahaya? Karena dia ini terus-menerus, tidak pernah dia berhenti, tidak pernah berhenti. Karena memang dia sudah minta waktu diusir oleh Allah dari surga, dia minta sama Allah agar dia diberi umur panjang, ya, karena dia ingin mencari teman untuk masuk neraka. Nah, yang menarik, Bang Yus semua, ini cuma bisikan ya. Ini cuma rayuan, ini cuma godaan. Karena Allah bilang waswas. Waswas itu bisikan, rayuan, godaan. Dan yang menarik nanti, kenapa tadi di depan Al-Falaq itu kita nggak menanggung dosanya, tapi kalau di sini kita menanggung dosa kalau kita melakukannya, kesalahan. Karena sifat tugas setan itu dia cuma whispering, dia cuma merayu, dia cuma menggoda. Dikatakan dalam penjelasan, nanti di akhirat ketika di dalam neraka itu, yakni Al-Quran ceritakan ya, kemudian penduduk neraka dia protes, kami dulu diajak oleh setan, dia yang menggoda kami sehingga kami mah seperti ini. Salah setan ini, katanya gitu. Sekarang bertanya, nanti di dalam Al-Quran dikatakan setan menjawab, fala talumuni walumu anfusakum. Ya, jangan kamu cela saya, tapi celalah diri kamu sendiri, karena saya hanya menggoda, kata setan. Saya hanya merayu, saya hanya membisikkan. Keputusan itu di tangan kamu. I don't care, kata dia itu. Itu saya nggak peduli kamu mengerjakan atau tidak. Itu keputusan kan kamu sendiri yang ngambil, gitu. Jangan salahkan saya, gitu. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu, fala talumuni walamu anfusakum. Jangan kamu celah saya, tapi celalah diri kamu sendiri. Jadi ibarat misalnya Pak Bu, ada iklan Shopee 12.12 jam 12 malam. Harga sepatu bagus betul. Yang harganya 1,5 juta tiba-tiba dijual 50.000 gitu.
Lah dia mah cuma jualan. Yang mengambil, yang mengeksekusi, yang memutuskan kita beli apa tidak siapa? Kita sendiri. Pas kita beli, misalnya ibu, suami ibu tiba-tiba pulang bawa sepatu banyak nian. Misal kan, kenapa? Oh lagi ada cuci gudang nih, sepatu elok-elok nian gitu. Dipakailah duit belanja. Sampai ke rumah dia bilang, bukan salah aku, ngapa dia jual murah gitu. Salah dia yang cuci gudang tuh. Kan enggak begitu. Tetap yang salah adalah yang beli. Ada iklan night club ya, naik. Oh, akan ada artis ABCD malam ini, silakan mau siapa yang mau datang, invite. Ya kan promosinya cuma begitu. Kalau siapa yang datang ya tidak ada kewajiban mau datang atau tidak. Yang ada adalah keputusan kita sendiri ya. Jadi nanti setan mengatakan begitu. Fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan celak saya. Maka nanti talumuni itu walumu anfusakum ada kata lawamah. Nafsu itu kan ada nafsu ammaratun bisu, ada nafsul lawamah. Nafsu paling elok nafsul mutmainnah ya. Lawamah tercela. Oke. Min syarril waswasil khannas, kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan bisikan setan yang terus saja akan membisikkan kami, yang dia bersembunyi ketika kami lengah dia akan datang, dia akan terkam kami. Nabi SAW mengatakan, kalau kita lagi marah ada masalah, jangan sebut ini gara-gara setan gitu. Kata Nabi, jangan. Kalau kamu jatuh, jadi ada peristiwa sahabat jalan sama Nabi tiba-tiba terjatuh. Ini gara-gara setan ini. Kata Nabi, jangan disebut-sebut nama setan itu, nanti dia akan membesar sampai sebesar rumah katanya. Tapi kalau ada musibah, ada hal yang tidak kamu sukai seperti itu, maka ucapkanlah nama Allah. Maka setan akan mengecil, bahkan kecil sekecil lalat katanya gitu. Kalau ada orang Betawi itu nih, kalau Betawi nih ya, suka betul dia sebut-sebut nama setan loh. Buset. Saya kecil-kecil SMP pernah mengucapkan kata itu, dimarahi sama nenek-nenek nyai. Kamu jangan nyebut kata-kata itu lagi, karena buset itu singkatan gitu. Ibu setan gitu. Sejak itu tidak berani lagi saya nyebut itu. Karena ya hadis Nabi bilang itu, maka jangan salahkan setan, gara-gara ini setan kau ini, jangan. Kalau ada apa-apa jangan sebut nama setan, tapi berlindunglah, istighfar, sebut nama Allah agar dia mengecil gitu. Setan itu kalau azan maka dia akan lari terbirit-birit menjauh dia dari kita. Azan selesai, maka dia akan datang lagi. Ketika iqamah, lari lagi dia. Pas kita mau takbiratul ihram, datang lagi dia. Diingatkan semua hal-hal yang kita lupa. Nah, itu. Maka kalau kita melakukan kebaikan, diajarkan cepat, jangan tunda-tunda ya. Juga kalau sudah takbiratul ihram, kita sering ketemu nih Bu, ya. Ada Pak ya di antara saudara-saudara kita sholat itu, kalau takbiratul ihram itu Allah belum Allah lama sekali, dia pengen khusyuk, niatnya bagus gitu. Tapi enggak juga memberatkan diri sendiri gitu. Karena walaupun Allahu Akbar, tetap sesudah itu setan langsung masuk. Ya, yang diajarkan kepada kita ketika setan masuk itu langsung cepat-cepat balik. Itu yang diajarkan kepada kita. Ya, kalau dia membuat kita lupa. Lagi sholat lupa rakaat. Itu kitonian itu. Lagi sholat ingat. Iya.
Idak yang baik, Bu, idak yang buruk kadang diingatkan sama kerjaan-kerjaan baik. Yang diingatkan kadang pikiran kita tuh. Kalau pikiran buruk, kita mungkin setan ini tahu kan, ada akan terganggu dia nih kalau pikiran buruk, langsung cepat dia istighfar gitu. Tapi yang diingatkan gawe-gawe baik kadang-kadang lagi sholat Allah gitu kan. Oh iya, kaget kita pengajian ya di rumah Bang Iwan itu. Minggu kemarin iya enak misal gitu kan. Mudah-mudahan minggu ini tidak ada hujan, bisa lupa sudah tuh rakaat gitu. Ah, itu cara setan itu. Maka cepat-cepat istighfar, kembali kepada Allah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Nah, dikatakan setan itu dia meniupkan, membisik kita, menggoda kita itu hanya di fi sudur, di dada, di rongga dada. Imam At-Tirmizi beliau mengatakan begini, hati kita ini kan berlapis-lapis. Hati kita nih kan berlapis-lapis ya. Yang paling luar namanya sudur. Nih. Nanti kalau kita buat lingkaran 1, 2, 3, hati kita ini kan seperti bawang begini, kata Imam At-Tirmizi. Yang paling luar nih namanya sudur. Ya. Yang ini kalau tekocek ini lapisan luar nih, maka dia namanya qalbun. Qalbun. Di dalam qalbun ini paling dalam lagi fuada kalau kata ya. Fuada. Nanti yang paling dalam sekali ini namanya lub. Lubbun. Ya. Orang Jambi nyebutnya dari lubuk. Lubuk hati. Lubuk itu dari kata lubun. Maksudnya lubun itu sudah, kata lubun itu, lubuk itu sudah menunjukkan bagian hati yang paling dalam sekali. Okay? Nah, setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang meniupkan, yang membuat rasa was-was, yang menggoda kita, membuat kita kemudian ragu-ragu itu hanya sampai di luar ini, fi sudur, dia tidak masuk ke dalam bagian hati kita yang paling dalam. Maka sebetulnya ya, makanya Al-Quran itu bilang orang yang ikhlas maka dia tidak akan bisa dikalahkan oleh ya illal mukhlasin, kecuali orang-orang ikhlas. Insya Allah dia tidak akan tergoda oleh setan dia. Nah, yang meniup-niupkan keraguan-raguan dalam hati kita, fi sudur kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ragu-ragu, Nabi mengatakan dak ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang ragu-ragu itu cepat, pergilah segera lakukan sesuatu yang kamu tidak ragu-ragu. Intinya apa? Jangan tunda-tunda kebaikan. Kalau sudah niat melakukan baik, gek lu gitu. Oh, sudah azan. Nih kita banyak-banyak istighfar untuk ini ya. Sudah azan. Tanggung bentar lagi. Oh, tanggung ada tamu, tanggung ada pembeli, tanggung ada sudahannya. Ya. Dulu ada sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Siapa sahabat yang terlambat dalam perang Tabuk kita? Ka'ab ya. 3 orang itu salah satunya beliau. Karena beliau lagi asik, hari sedang musim paceklik, panas betul. Tiba-tiba Nabi memanggil untuk berangkat perang ke Tabuk. Satu-satunya perang yang Nabi ngasih tahu tujuannya itu Tabuk, perang Tabuk. Kalau mau perang Badar, Nabi tidak ngasih tahu itu mau kemana gitu. Dikumpuli dulu pasukan, jalan ke batas kota, sudah sampai batas kota baru Nabi ngasih tahu kita ke Badar. Keluar dulu ke batas kota, Nabi baru ngasih tahu kita ke Uhud gitu. Satu-satunya perang yang Nabi sebut tujuannya hanya Tabuk. Kenapa? Karena jaraknya jauh sekali.
800 kilometer ke arah Romawi, Syam ke atas lagi. Ya, Palestina, Suriah ke atas itu. Jadi musim panas, baca klik seperti itu, tiba-tiba Nabi datang memanggil untuk perang Tabuk. Sahabat Ka'ab bin Malik ini sedang asik, dia ada di kebun kurmanya. Kebun kurma sedang berbuah. Sehingga ketika pasukan Nabi mau jalan, dia ngomong, itu kan rame-rame, jalannya pelan lah, kayak aku dewean, aku nyusul. Terkejar lah pakai kudu aku nih, gitu kan. Kendaraan aku cepat, cc motor aku nih, ya besar, asal itu kejar lah ini kan. Lalamu yuk kaget dulu, sampai dalam sirah disebutkan sampai Nabi balik, tidak jadi pergi dia. Itulah salah satu sebab karena menunda-nunda kebaikan, yang salah satu sebabnya tadi dari rasa was-was, dari bisikan setan. Maka pesannya alladzi waswisu fi sudurin nas, yang meniupkan rasa ragu-ragu ke dalam dado kita nih, rongga dada kita ini, tinggalkan ragu-ragu. Terutama untuk kebaikan itu, kalau sudah dalam hati ini langsung ada panggilan, aku nak sholat langsung kerjakan, jangan berubah lagi. Karena pada saat itulah hidayah itu datang. Aku nak infak gitu. Langsung cari duit tuh mana, kalau duit ya, aku nak sedekah makanan langsung antar tuh kemana gitu. Jangan dia kaget dulu, nunggu panas agak turun dikit misal gitu, atau nunggu orang ramenian kaget nampak mulu sama orang, aku dikata pula soan gitu. Jangan. Ketika ada niat langsung kerjakan. Aku nak baca Quran, coba tunda sebentar. Sudahannya tidak jadi. Ini pengalaman setiap kita lah ya. Nak baca Quran hari ini nak sejuz, pada sholat ini nak setengah juz, aku nak ngapal surat ini. Tidak jadi karena gara-gara lu tunggu sebentar gitu ya. Kita tunda. Oke. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa yang membisikkan itu? Setan itu ya. Minal jinnati. Saya hapus sebentar. Jadi yang menimbulkan keraguan-raguan, was-was di dalam hati kita, makhluknya itu namanya setan. Allah dalam tafsir Al-Qurtubi disebut begini. Kenapa iblis itu disebut setan? Kenapa anak-anaknya itu disebut setan? Ya. Karena setan itu dari kata syatona. Setan itu gini dia, ya. Satona ini artinya ba'ida, yang menjauhkan dari kebenaran. Ini makna katanya nih ya. Setan itu dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kata dasarnya itu satona. Satona itu artinya menjauhkan dari kebenaran, menjauhkan dari kebaikan. Jadi siapapun yang menjauhkan seseorang dari kebenaran, baik dia dari golongan, baik yang tidak nampak namanya jin, ataupun yang nampak namanya ins, manusia. Minal jinnati wanas, yang membuat keraguan-raguan, yang selalu menggoda, merayu hati kita itu, baik dari golongan yang tidak nampak, yaitu jin, ataupun dari manusia. Jadi setan itu ternyata tidak hanya dari golongan jin. Manusia, jika perilakunya menjauhkan seseorang dari kebenaran, maka satana dia. Ya. Oke. Jadi Abang, ayo keluarga semua yang dirahmati Allah,
rasa was-was di dalam diri ini ya. Jadi upaya setan itu untuk membuat kita jauh dari kebenaran itu macam-macam. Yang pertama, ini kita pernah bahas, saya tidak ingat tapi sudah beberapa bulan yang lalu ya. Banyak cara setan untuk membuat kita itu jauh dari kebenaran ini. Yang pertama tadi dengan waswasah, membisikkan keraguan untuk tidak segera melakukan kebaikan atau amal soleh. Saya mau cerita, sebut 6 cara setan ya, untuk membuat kita terkena bisikan dia. Satu, waswasah namanya, membisikkan keraguan agar kita tidak segera melakukan kebajikan. Terdengar, ya Allah, astagfirullahaladzim, ini kita nian ya. Azan subuh terdengar, selimut kita tarik apa kita buka? Tunggu sebentar gitu ya. Semenit lagi, 5 menit lagi, kata hati kita tuh kan. Sudahannya apa yang terjadi? Selesai. Ya, banyak kejadian yang tadi ya, was-was, setan membisikkan keraguan. Nanti langkah setan yang lain itu, yuwaswisu fi sudurinas itu namanya tazyin. Ta'zayya, tazyin. Artinya membungkus kemaksiatan dengan kenikmatan. Membungkus yang maksiat itu jadi tazyin, jadi indah. Kenapa jalan-jalan sewaktu belum nikah itu lebih kita kenang dibandingkan jalan-jalan sesudah kita menikah? Itu salah satu bentuk karena ada unsur tazyin di situ. Jadi maksiat itu disulap oleh setan sehingga dia merasa jadi lebih indah, lebih nikmat, lebih mengesankan. Itu namanya tazyin. Nanti ada lagi langkah setan yang lain namanya tamanni, ta mim nun. Tamanni, nunnya ada tasydid. Apa tamanni? Setan memperdaya kita itu dengan tamanni, dengan hayalan, dengan angan-angan. Membuat kita itu panjang angan-angan saja. Tapi tidak kita realisasikan. Saya malam ini mau sholat malam saya mau bangun jam 3:30. Beker kita hidupkan. Pas sudah datang 3:30 berbunyi alarm dari HP kita tuh, bangunlah kita untuk matikan samor punya gitu. Mati alarm itu tamanni namanya. Siapa yang seperti itu berarti kita kena dalam tamanni. Bahkan tidur kita dikatakan lebih nyenyak sesudah itu ya. Kalau ini terus berulang berarti kita terperangkap dalam strategi setan yang disebut tamanni. Tahajud cuma jadi hayalan, jadi angan-angan, tidak ada upaya maksimal untuk merealisasikannya. Nanti ada lagi cara setan yang keempat namanya adawah, ain dal wauha, adawah. Adawah itu setan menumbuhkan permusuhan di antara manusia. Mulanya dari mana? Dari hasad, ya, dari iri, dari dengki. Mulanya lagi dari mana? Dari prasangka, ya, prasangka buruk. Nanti ada lagi yang kelima cara setan dalam tafsir Al-Hikmah ini ya, dikatakan namanya takhwif. Takhwif, ta kha wau fa, takhwif. Apa itu takhwif? Perasaan takut yang dimunculkan oleh setan. Perasaan takut, kalau aku sedekah, kalau aku infak, kage duit ada di rumah. Kalau aku sedekahkan kakek, pas anak aku minta,
pengen ini pengen itu, duit tak ada macam mana ya, ada usaha udah jadi infak lah, daripada tak bisa kaki anak minta gitu ya. Akhirnya kita tak jadi sedekah karena kita takut susah, takut miskin. Atau juga kalau dulu zaman dulu tuh ya, nggak usah pakai jilbab nanti tidak dapat jodoh, oh nggak usah pakai jilbab pakai payah kerja gitu. Oh nggak usah pakai busana muslim nanti tidak ada kawan, itu takhwif namanya. Nah yang terakhir malam ini saddun, so dan dal, saddun, dalnya ada tasdid. Saddun itu kalau ini setan betul-betul dia menghalang-halangi kita untuk melakukan kebaikan. Saddun ya, menghalangi manusia kita untuk melakukan kebaikan. Mau sholat sunat, cuma sholat sunat ini malas, dihalangi kita dengan rasa malas malas sholat sunat. Lagi baca Quran ngantuk, mata beraek, pinggang pegal, itu saddun. Tidak jadi kita baca Quran itu. Jadi itu kurang lebih Abang, ayo semua tadabbur singkat kita malam ini. Artinya apa rasa was-was yang dibisikkan oleh setan di dalam hati kita itu jauh lebih berbahaya dia. Kita akan menanggung dosa sendiri kalau kita ikuti. Oleh karena itu, posisikanlah setan itu memang sebagai musuh, jangan sebagai kawan. Karena Allah berulang-ulang dalam Al-Quran menyatakan setan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata, ya, musuh yang nyata. Selama ini mungkin kita banyak salah, kita banyak lalai, kita banyak lengah, kita banyak lupa, kita banyak sekali kalah kita sama setan ya. Maka hari ini Allah kasih tahu kita supaya kita bisa menang lawan setan tuh, kuatkan ini nih. Mohon ya, kuatkan di dalam hati keyakinan kita kepada keesaan Allah, baik Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Ilahi. Ya, Allah lah yang menjadi alat ukur kita untuk melakukan sesuatu, itu adalah ketentuan Allah. Kalau begitu maka insya Allah nggak akan kalah kita melawan setan itu. Ya, maka sekali lagi izin kenapa tadi saya agak definitifkan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Salah satu tujuannya adalah karena pemahaman inilah yang akan menjadi benteng pertama dan benteng utama kita dalam menghadapi rayuan, bisikan dan godaan setan itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah kuatkan kita hari ini, besok dan seterusnya bisa mengalahkan was-was yang ditiupkan oleh setan kepada diri kita ini. Semoga Allah kuatkan kita juga, Allah kuatkan tauhid, keyakinan kita kepada Allah baik sebagai Rabb, sebagai Malik dan juga Allah sebagai Ilahi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.